Baik, terima kasih. Saya akan, share screen. Ini sebenarnya motivasi saja ya untuk kita terkait dengan, muamalah, dan, bisnis syariah ya. Karena, menurut saya ini sangat penting gitu ya. Sebelum kita bicara tentang ekonomi dan bisnis, tentu saja kita bicara tentang is about our religion, about our spirituality ya, our din, is Islam. Oke, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Wa qala azza wa jalla aidan, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu an amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Amma ba'd, yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hawahu taba'an lima ji'tu bihi. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala adalah sebuah keniscayaan yang menjadi alamah, menjadi tanda dari tanda-tanda keimanan seseorang. Syukur yang diawali dengan keyakinan, al-yaqin fil qalbi, kemudian an-nitqu bil lisan wal a'mal bil janan ya. Syukur yang diawali dengan keyakinan di dalam hati bahwa seluruh kenikmatan, anugerah, bahkan sampai musibah datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kenikmatan anugerah itu kita syukuri dengan mengucapkan lafaz alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian rasa syukur itu juga terimplementasi dalam bagaimana amal dari jawarih ya, amal dari anggota badan. Sehingga kalau hari ini Ibu dan Bapak sekalian dan Tuan dan Puan sekalian mengikuti our program tonight ya, maka kita berarti salah satu mengamalkan rasa syukur itu, yaitu dengan kita belajar thalabul ilm. Limadza? Lianna qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalabul ilmi faridatun ala kulli muslim. Bahwasanya menuntut ilmu, belajar din agama itu adalah satu kewajiban ya dari kewajiban-kewajiban agama yang lainnya. Naam, fi hadhil lailah insyaallah sanabhas yata'allaq bi al-uqud fil muamalah khasatan yakni fil iqtisad wa tijarah, yakni at-tijarah al-islamiyah. Nabda min yakni qala Allahu azza wa jalla fi suratul taubah wa aidan fi suratun nisa wa suratul ahzab. Nam wal fi surat al-baqarah arafna kama qala Allahu azza wa jalla wa halallahu al-bai'a wa harrama riba wa aidan yakni qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, madza la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akila riba wa mukilahu wa katibahu wa syahidaihi wa qala hum sawa. Yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam yakni madza la'ana ilaman akila riba wa aidan mukilahu wa katibahu wa syahidaihi hum yakni la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa aidan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ijtanibu sab'al muwabiqat.
qalu ya Rasulullah wa ma hunna qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati haramallahu illa bil haq wa aqlur riba. Naam, rawahul Bukhari wal Muslim. Baik, hari ini kita akan berbicara tentang bagaimana sejatinya we are as a Muslim. Ya, like Allah Subhanahu wa taala said, "Ishhadu bi anna muslimun." Ya, saksikan bahwa saya adalah seorang muslim. Nah, bagaimana sebenarnya seorang muslim itu? Ternyata salah satu dari kewajiban seorang muslim itu adalah atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, di surat An-Nisa ayat ke-59. Jadi before we talk about the Islamic economic and business, ya, kita harus bicara dulu tentang teori syahadah atau teori kredo. Apa itu teori kredo atau teori syahadah? Teori syahadah adalah bahwa kita yang mengaku diri asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mengaku ya berikrar bersyahadat, maka wajib ya untuk tunduk patuh ya taat kepada Allah dan juga Rasulnya. Tadi dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum." Ya, wahai orang-orang yang beriman, ya ini adalah perintah kepada orang yang beriman untuk apa? Taat kepada Allah, taat kepada Rasul dan juga ulil amri. Wa in tanaza'tum fi syai'in aw fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasulih. Ya, apabila kita ada dalam keadaan ikhtilaf, ada perbedaan pendapat di sana, maka farudduhu ilallahi wa rasulih, kembali kepada Allah, ai ila kitabillah wa ila sunnatin nabawiyah. Ya, ini adalah khairu ta'wila, sebaik-baik solution. Oke, ya. Jadi ini adalah the first step for us as a Muslim. Kita sebagai seorang Muslim wajib untuk taat kepada Allah dan taat kepada Rasul. Ya, kalau bertentangan nanti muncul lagi dalam surat Al-Ahzab dikatakan wa makana li mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratu an amrihim. Tidak pantas, tidak boleh bagi seorang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan apabila Allah Subhanahu wa taala itu sudah menetapkan satu perkara, maka tidak ada pilihan lain. Ya, wa may ya'sillaha wa rasulahu, barang siapa atau siapa sahaja yang dia itu durhaka kepada Allah dan Rasulnya, maka dia sudah dolalam mubina. Oke, ini yang pertama. The second, yang kedua, terkait dengan taat kepada Allah dan Rasul, kita sebagai Muslim, kalau sudah masuk di dalamnya, ya kalau tadi ketaatan berarti apa? Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah menetapkan apa dikatakan itu wa ahallallahul bai wa harramar riba, Allah Subhanahu wa taala sudah mengharamkan riba, menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba, berarti apa? Ya sudah, kita harus tunduk patuh, aslim taslam, gitu ya. Nah, kemudian itu yang pertama. Perlu diingat, ini yang paling penting sekali dan menjadi basic ya, menjadi dasar, menjadi fundamen, menjadi pondasi bagi kita sebagai seorang muslim sebelum melakukan activity economic and business. Kemudian yang kedua, bahwa kita juga sebagai seorang Islam, sebagai seorang muslim, itu kita wajib untuk apa? Udhulu fisilmi kafah, masuk ke dalam Islam secara keseluruhan. Jangan cuman Islam itu seolah-olah itu ibadah. Islam itu seolah-olah itu hanya masalah-masalah ritual, masalah-masalah yang sifatnya itu apa? Hanya puasa, sholat, zakat. Bahkan kalau di masyarakat itu ada muncul Islam, ya, Isya, subuh, lohor, asar, maghrib. Aduh, lohornya agak maksa gitu ya, agak maksa sedikit, padahal zuhur gitu ya. Padahal Islam itu ya bukan hanya 5 waktu itu, ya. 5 waktu itu adalah amuduhul Islam, au amudul Islam, au imadul Islam. Ya, itu adalah tiang pancang dari Islam. Berarti step yang kedua itu adalah kita sebagai seorang Muslim, ya itu wajib untuk masuk ke dalam Islam secara kafah. Ya, jadi jangan tanggung-tanggung. Ya, cuman kita ibadahnya Islam,
tapi siasah kita nggak islami, ekonomi kita nggak islami, ya kemudian juga bisnis kita nggak islami, bahkan seolah-olah itu apa, Allah Subhanahu wa taala itu hanya ada di masjid, di madrasah, mungkin juga nanti di makam, ya di 3M itu, ya. Padahal kita paham ya bahwasanya Islamic Economic and Business ya, bisnis, activity economic dan juga bisnis itu juga diatur oleh Islam ya, sehingga let's bring Allah Subhanahu wa taala to our economic activities and also to our business. Mari bawa Allah Subhanahu wa taala ke dalam bisnis kita, ke dalam ekonomi kita, ke dalam pasar kita, ke bank kita, ke insurance kita, ke seluruh activities economic and business ya, termasuk juga di Islamic banking. Oke, next slide. Are you Muslim is the big question for us ya. Ini sebuah pertanyaan yang besar sebelum tadi bicara tentang kita ekonomi Islam ya, bisnis Islam, Islamic finance, keuangan Islam, wakaf dan lain sebagainya. Kenapa? Karena kalau kita seorang Muslim itu kita awali dengan 3 keywords ya, 3 kata kunci. Apa itu? Yaitu minallah, kemudian fillah dan ilallah ya. Jadi Islam itu bukan cuman KTP, bukan juga keturunan, dan juga bukan cuman ikut-ikutan. Ekonomi dan bisnis Islam juga bukan cuman tren, bukan cuman ikut-ikutan, but is our ideology. Ya, ini adalah ideologi, ini adalah keyakinan din agama kita. Sehingga kalau ada orang yang seluruh manusia meninggalkan ekonomi dan bisnis Islam, I will stand here, ya saya akan tetap berdiri dan memegang teguh ya, menggigit dengan gigi geraham ya, Islamic economic and business, because the economic and business is part of our religion. And the big goals as a Muslim adalah apa? Mardotillah. Ini adalah tujuan akhir kita sebagai seorang Muslim. Sehingga kalau kadang malah Islam itu ketika ditanya, kenapa Anda Islam? Oh, karena orang tua saya Islam. Oh, atau karena lingkungan saya Islam. Tidak seperti itu. Muncul itu adalah dari apa? Kesadaran. Ya dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laisa laka bihi ilmun. Inna sam'a wal basar wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula." Ya, jangan mengikuti sesuatu yang kita tidak memiliki ilmu. Kenapa? Karena penglihatan, ya kemudian juga pendengaran, kemudian juga hati, ulaika kana anhum mas'ula, akan dimintai pertanggungjawabannya. Is a Muslim. Inilah karakter daripada seorang Muslim. Oke, ini Islam. Kalau ketika ditanya, Islam itu adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wa baru'atu minasyirki wa ahli. Ya, secara simpel bisa dikatakan Islam itu adalah ketundukan total kepada syariat Allah Subhanahu wa taala. Is the ends. Ya. Oke, Ibu dan Bapak sekalian, Tuan dan Puan sekalian, berikutnya ketika bicara tentang Islam, ya, ini kita bicara tentang the part or dimension of Islam. Kita mengenal ada Islam, ya, itu adalah din, ya, inna dina indallahil Islam. Di sana ada bagian dari tauhid, ada bagian dari syariah, ada bagian dari etik or akhlak. Ya, ini sebenarnya untuk memudahkan saja. Ketika ada pada diri seorang muslim, maka otomatis dia tidak bisa dipisahkan. Tapi untuk memudahkan pemahaman, oke, ketika kita bicara tentang rububiyah, ketika bicara tentang uluhiyah, ketika bicara tentang asma wa sifat, ketika bicara tentang sifat-sifat dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah ranahnya akidah atau tauhid. Ketika bicara tentang fikih, ketika bicara tentang syariah, ketika bicara tentang aturan, bicara tentang bagaimana sebuah kegiatan itu diatur, itu ada di syariah. Sedangkan akhlak itu adalah bagian dari etika, norma, adab, ya. Ini sesuai dengan sabda dari Nabi SAW, ya, di mana beliau bersabda, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Nah, kontekstualisasi akhlak dalam bisnis dalam bentuk Islamic etik or Islamic business etik
is a very important for us today, ya. Kenapa? Karena bisnis sekarang itu jauh sekali dari etika, bukan hanya Islam ya, tetapi bicara tentang bagaimana humanism, bagaimana kemanusiaan. Kenapa? Karena Islamic ethic ya, Islamic norm ya dan lain sebagainya, bagian Islam itu selalu selaras dengan nilai-nilai Islam. Oke, ya ini ada syariah, kemudian dari syariah itu kemudian muncul ada fikih. Fikih itu ada fikih ibadah, ada fikih muamalah. Tapi ini konteksnya adalah fikih ya. Dan we will talk about the Islamic economic and business from the other perspective. Ya, ini menarik sekali ya. Kenapa? Karena biasa dalam kajian, dalam studi di Indonesia ini selalunya dia tak boleh lepas daripada kajian fikih ya atau apa fikah. Nah, ini menjadi satu problem ya di Islamic Economics. Sehingga ini ada teman-teman dari APESI, Asosiasi Pengajar dan Peneliti Hukum Ekonomi Syariah. Ini memang sangat mendominasi terutama dari kalangan teman-teman di syariah. Saya sendiri memang juga di program studi juga di syariah juga. Oke, ketika bicara tentang fikih ini penting ya untuk melihat sebenarnya ini apa sih? Apakah dia menjadi satu hukum yang di qawaidul khamsah itu atau di hukum yang 5 di ahkamul khamsah itu ya, atau mungkin dia hanya bagian dari fikih, tadi saya menyebutnya itu apa, perbedaan antara fikih dengan syariah. Nah, sedikit ya agar memahami bahwa fikih itu secara istilahan saya ambil ini adalah al-ilmu bil ahkami syar'iyyatil amaliyah al-maktasabu atau al-muktasabu actually min adillatiha tafsiliyah. Berarti bicara tentang bagaimana fikih dalam konteks ilmu ya, dalam konteks ilmu yang merupakan satu aturan atau satu ilmu yang membahas tentang amal yaumiyah. Sedangkan secara istilah juga bisa dikatakan al-fiqhu tafhimul mujtahidin ala nusus minal Qur'an wa sunnah wa aidan min adillatul ahkam minal qiyas maslahah al ijma syar'u man qablana qaulus sahabi al uruf al istihsan dan lain sebagainya saddu dzari'ah. Oke, ya kita tak terlalu banyak bicara tentang fikih karena kita nak fokus pasal macam mana al-maliyah ya, al-iqtisad al-maliyah. Ini kajiannya nanti mungkin next session kita akan bicara tentang epistemologi dari ilmu ekonomi. Oke, kita bicara tentang bagaimana tadi kita sudah yakin, kita sudah tahu, kita sudah paham. Nah, ternyata today, if we talk about the Islamic economic and business, it's not only about the Islamic banking or Islamic insurance or Islamic stock market, yeah, but we talk about the all business activities in the world, yeah. We talk about the property or Islamic property Sharia, Islamic philanthropy, yeah, resort Sharia, airport Sharia, Islamic tourism, and other business ya in the world tentu saja. Jadi kalau hari ini kita bicara tentang bisnis Islam, ya ekonomi bisnis keuangan Islam, kita bukan hanya bicara tentang bank, kita bukan hanya bicara tentang asuransi, kita bukan hanya bicara tentang pasar modal ya, tapi kita bicara tentang bisnis syariah, kita bicara tentang kita sudah membahas tentang binary option, kita bicara sudah tentang cryptocurrency, kita bicara tentang trading dari saham, trading dari bursa berjangka, sudah bicara tentang trading dari kripto yang sekarang sedang melanda khususnya di Indonesia, dan kita juga bicara tentang Islamic philanthropy. Actually walaupun zakat mungkin tidak bisa disebut sebagai filantropi karena filantropi itu biasanya lebih kepada anjuran ya. Berarti nanti lebih banyak ke wakaf. Yes, we talk about the wakaf ya sebagai satu bagian dari syariat Islam yang sangat luar biasa dari sisi potensinya. Oke, nah ketika bicara tentang ini ya, termasuk hari ini kita bicara tentang pariwisata syariah, halal hospital, ya rumah sakit syariah, kemudian resort syariah, kemudian sampai
kepada hal-hal kecil yang mungkin tidak terbayangkan. Ada teman di Cilengsi itu membuat, Islamic barbershop ya, cukur syariah. Gimana nih cukur syariah? Ya ada lah, kenapa? Karena kalau kita mau cukur rambut nih, kita pangkas rambut nih, kita kena ikutlah, syariah compliance, kena patuh syariah. Tak boleh buat macam, apa ya, kita nggak boleh buat potongannya itu hanya di sebelah saja, jadi kayak koza, itu haram dalam Islam gitu. Demikian juga, model-model, rambut yang menyerupai, minal kafirin ya, orang-orang, non-muslim itu tentu juga, tidak boleh. Sehingga, di Breto Institute kita akan membuat satu workshop, kita akan membuat juga satu, course terkait dengan, berbagai hal. Jadi Belum, ketika kita bicara tentang, Mukimin. muamalah, ketika kita bicara tentang ekonomi tentu saja kita harus pahami tentang berbagai hal terkait dengan, nadhariyatul al-hukuk, nadhariyatul al-milkiyah, wa nadhariyatul aidan yakni al-bai' ya, wa kaifa yakni al-mudharabah wal musyarakah fi al-madiyah atau mungkin fi, waqtul asir aw hadzal yaum kaifa tatbiq, khassatan fi Indonesia wa mungkin aidan fi, Malaysia wa Singapura. Oke ya. Jadi, kalau kita bicara tentang, ekonomi dan bisnis ya, pasti kita harus paham dulu tentang teori dari mulai awal sekali. Teori tentang, tentang eksistensi, keberadaan, bahkan epistemologi dari, ekonomi, bisnis dan finance atau keuangan, Islam. Kemudian setelah itu kita juga bicara tentang bagaimana, teori tentang hak, teori tentang kepemilikan, teori tentang harta, teori tentang jual beli, teori tentang kerjasama, teori tentang filantropi, teori tentang bisnis yang begitu banyak berkembang saat ini. Dan sebelum itu, kita juga harus belajar tentang apa? Tools daripada, Islamic Economic and Business. Jadi kita nggak bisa nih kalau kita mau ingin paham tentang ekonomi dan bisnis syariah, kemudian kita tidak paham tentang ulumul hadis ya, quality daripada hadis nih kita kena paham. Kenapa? Karena kita mesti gunakan hadis-hadis yang dia itu sahih ya, kita tak boleh guna hadis yang, maudhu ya, dhaif pun di sana kalau dia untuk satu hukum itu tidak, diperkenankan atau tidak boleh. Jadi, first sekali nanti di, Breto Course ini, Islamic and Business Course ini, kita akan belajar tentang, ulumul hadis. Sebelum itu tentu saja the first source in the Islamic, law is the Quran. Jadi, kita juga harus paham tentang apa, ulumul Quran. Nggak bisa kita kemudian membawa satu ayat, kemudian kita menginterpretasikan dengan, ro'yu kita, ya. Kita harus paham tentang ulumul Quran, ya, tentang, ilmu tafsir, ya, tentang juga nanti ada nasih dan mansuh, tentang ayat-ayat ahkam, kemudian tentang bagaimana, istimbat dari, ayat Al-Qur'an. Nanti setelah, ayat Al-Qur'an baru ke hadis, baru nanti kita belajar tentang usulul fikih, kemudian bicara juga tentang fikih muamalah, kemudian, maqasidus syariah. Ini tool yang paling penting untuk kita pelajari sebelum kita bisa memahami ekonomi dan bisnis syariah. Sehingga, kalau kuliah di Magister Ekonomi Syariah seolah-olah itu mata kuliahnya itu karena kita terbatas hanya 44 SKS, lebih kurang hanya 12 mata kuliah sehingga ya memang tidak menyeluruh gitu. Kenapa? Karena ya sudah dianggap paham tentang, tadi ulumul Quran. Ya ulumul Quran berarti semuanya tuh, ya ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu sudah harus paham. Kita nggak boleh tadi membaca satu ayat kemudian ditafsirkan. Oh, nanti kayak orang-orang liberal gitu ya. Mungkin orang-orang yang, sekarang banyak juga tuh mereka, menggunakan ayat tapi tidak sesuai dengan, teks ataupun konteksnya. Hadis juga sama gitu ya. Nah, dari mulai yang mungkin, revivalis dalam memahami, teks Al-Quran, ya revivalism sampai ke, liberalism. Nah, kita insyaallah, ya wasatiyah, ya kita mencari yang memang betul-betul, mengarah kepada kebenaran. Nah, paham ulumul Quran, kemudian paham ulumul hadis, kemudian paham
usul fikih dan tentu juga dengan fikih muamalahnya. Di sana ada istimbat dengan istidlalnya, kemudian paham juga tentang maqasidus syariah dan juga memahami hakikat dari, masing-masing bisnis. Misalnya nih, kalau kita tidak paham ketika kita bicara if we talk about the metaverse for example ya, maka kita menemukan banyak orang yang mereka pesimis duluan dengan metaverse. Metaverse ini apa sih gitu ya, kok, bikin ribet aja atau bikin ini saja. Enggak, justru kita as a muslim, kita harus menjadi seorang smart muslim ya. Muslim yang smart, yang cerdas. Kenapa? Karena dia tidak bukan hanya bicara tentang, satu hal, dia bukan hanya bicara tentang, satu permasalahan itu dari satu perspektif saja. Kita harus dari multi perspektif. Dan bahkan dalam sebuah teori ilmu pengetahuan itu disebut dengan interkoneksi ya. Ketika kita bicara tentang Al-Quran, ketika kita membaca Al-Quran misalnya, tidak bisa hanya sebatas di akidah, tetapi juga harus di sana ada syariah dan juga ada, muamalah. Oke, ini, brainstorming kita terkait dengan economic and business. Jadi kita harus paham tentang akad jual beli, kemudian juga tentang, murabahah ya, kemudian tentang, mudharabah, kemudian tentang, musyarakah, tentang baik salam, tentang, mudharabah, kemudian juga bagaimana implementasinya, tentang musyarakah juga, how the implementation in Islamic banking, kemudian juga muzaraah dalam agrobisnes gitu ya, kemudian juga prakteknya itu bagaimana, ijarah juga yang banyak kita praktekkan di, misalnya di, marketplace gitu ya, rohan juga gadai yang mungkin, sekarang ini, sangat luas sekali cakupannya, gadai, kemudian juga ini saya, oke. Karena hanya sebagai pemantik kita bisa we can discuss about the Islamic economic and business dan, lebih spesifik lagi kita bisa, mengundang teman semuanya. Wah, terima kasih untuk Ibu Doktor Neneng Nur Hasanah, next time, you are the speaker, in our program insyaallah taala ya. Terima kasih juga untuk Tuan Salman dan beberapa kawan yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Asep Adam Mutakin, wah dosen kita nih. Jadi, setiap kita itu harus paham betul-betul ekonomi dan bisnis syariah dari mulai basic-nya gitu ya, sampai kepada, implementasinya di, era, sekarang ini. Dan kita juga harus membayangkan bahkan nanti kalau dalam konsep fikih itu ada semacam apa ya, bukan fikih khoyali gitu ya, tapi, satu fikih yang mungkin akan terjadi di masa yang akan datang. Artinya sesuatu yang belum terjadi ya, tetapi kemudian kita sudah prediksi dari sekarang dan kira-kira solusinya itu seperti apa gitu ya. Misalnya tadi dengan konsep, sekarang yang berkembang dengan, digital money gitu ya, kemudian juga dengan, konsep musyarakah, kerjasama ya, kita ada mulai ada bahkan ada, ponzi game dan lain sebagainya. Ini kita juga paham dasarnya, pondasinya, kemudian tiangnya juga tahu, kemudian juga, bagaimana atapnya. Atapnya nanti kita sebut dengan falah, yang basisnya juga itu adalah, maqasidus syariah. Dan pemahaman maqasidus syariah juga betul-betul harus dipahamkan. Kenapa? Karena saya baca daripada, beberapa skripsi, tesis, atau disertasi, itu tetap saja dia kejebak kepada, legal perspektif. Oke, itu Kang Adi, kita mengundang teman-teman untuk kita bisa, diskusi lebih banyak nih terkait dengan, bagaimana mungkin bisa bicara tentang, siapa nih yang siap mau jadi, trainer dari, Breto Institute kita ini, kemudian juga kalau mau nanya boleh, nanti kalau kalau yang mahasiswa justru nanti saya akan tanya nih gitu ya. Jadi jangan jangan banyak bertanya gitu ya, nanti kayak orang-orang Yahudi gitu ya. Kasratu masailihim, banyak bertanya, tapi lebih bagus kalau bisa memberikan, ide dan gagasannya. Nanti kalau tidak ada yang nanya, Kang Adi kita, boleh Pak Syukur untuk memberikan 1, 2 menit, ada Pak Malik juga, ada Rizda juga, terima kasih ya, kemudian juga ada Pak Said dan yang lainnya. Oke, saya kembalikan dulu ke, Kang Adi nih, silahkan. Baik, terima kasih Pak Dr. Misno.